Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pelajaran online kali ini. Untuk materi berikutnya ini kita akan mulai pada pelajaran bab pertama, yaitu tentang pola bilangan. Di mana pola bilangan itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama pola barisan konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan deret dan deret aritmatika, dan yang terakhir barisan dan deret geometri. Nah, pada pola konfigurasi objek itu terbagi 2 bagian. Yang pertama pengertian pola barisan bilangan, dan yang kedua barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, tadi dikatakan bahwa pada pengertian pola barisan bilangan, yaitu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Contohnya seperti di bawah ini. Itu ada pola yang dibentuk dari beberapa batang korek api. Nah, pada pola yang pertama, pada suku yang pertama itu ada 3 korek api yang membentuk pola sedemikian. Lalu yang kedua ada 5 korek api dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya kalau kita perhatikan, pada pola 1 ada 3, pola 2 5, pola 3 7, dan seterusnya. Ternyata berikutnya itu menambahkan 2 batang korek api pada pola sebelumnya. Contohnya tadi, nah ya coba dilihat. Pada pola 1 ada 3 batang korek api. Lalu pola 2 ada 5. Nah, bedanya itu ada 2 korek api. Begitu seterusnya. Yang kedua, pada barisan bilangan khusus dan polanya. Lihat pada yang pertama, barisan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada barisan bilangan asli dapat ditampilkan polanya sebagai berikut. Nah, itu silahkan dilihat. 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada pola ke-1 atau suku ke-1 itu 1, barisan bilangan asli. Yang kedua 2, dan seterusnya. Nah, dari pola maksudnya dari suku ke-1 dan kedua itu kalau kita perhatikan angka 1 ke 2. Artinya untuk mendapatkan angka 2 itu pola suku yang pertama 1 harus ditambah dengan 1. Demikian juga untuk mendapatkan suku yang ketiga. Kita perlu menambahkan suku yang kedua ditambah dengan 1. Artinya selisih untuk penambahan itu adalah 1 bedanya. Nah, bagaimana untuk menentukan suku ke N-nya? Coba anak-anak perhatikan bahwa untuk menentukan suku ke N-nya adalah 1N. 1 tadi didapat dari mana? Dari beda yang antara 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Nah, penambahan 1 dikurang 1 itu dari mana? Suku pertama dikurang dengan suku ke-1. Maka untuk menentukan suku ke N cukup kita menuliskan UN sama dengan N. Contohnya, misalkan kita mau menentukan suku ke-10, berarti U-nya, N-nya adalah diganti dengan 10. Maka suku ke-10 adalah 10. Lalu berikutnya pada barisan bilangan ganjil. Anak-anak mungkin sudah mengenal, sudah tahu bahwa barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah bentuk pola barisan ganjil tersebut? Coba anak-anak perhatikan pada pola di bawah ini. Itu pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Tadi sudah disebutkan pada bilangan asli dia bedanya dari pola suku ke-1 ke 2 itu adalah 1. Nah, sekarang kalau anak-anak lihat di sini, antara suku ke-1 dan suku ke-2 itu bedanya berapa? Bedanya adalah 2. Lihat, suku ke-1 1, suku ke-2 3, dan seterusnya. Nah, bedanya bagaimana? 1 ditambah 2. Ingat 2 tadi, kalau barisan bilangan asli tadi kan ditambah 1 bedanya nak ya.
1, 2, bertambah 1. Ini bedanya dari 1 ke 3 itu adalah 2. 3 ke 5 bedanya 2. Maka untuk mendapatkan suku berikutnya, perhatikan baik-baik pada untuk menentukan suku ke N-nya, maksud mem itu, untuk menentukan suku ke N-nya. Berarti 2N. 2 dari mana tadi? Dari selisih suku pertama ke suku kedua. Atau suku kedua dan suku ketiga. Maka 2N ditambah 1 dikurang 2. 1 dari mana? 1 adalah suku ke-1. Sementara dikurang 2 punya siapa? Punya beda. Maka kalau kita diringkas, maksudnya menjadi UN sama dengan 2N ditambah min 1. Min kali plus min, maka UN sama dengan 2N min 1. Berarti untuk menentukan barisan bilangan ganjil, rumusnya suku ke N-nya adalah 2N min 1. Lihat contohnya, nah. Misalkan suku ke-10. U10. Rumusnya tadi kan 2N dikurang 1, maka 2 dikali 10. 10 punya siapa? Punya N. Berarti 2 kali 10 ditambah 1 dikurang 2. Nah, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Yang ketiga, barisan bilangan genap. Anak-anak sudah mengenal tentang barisan bilangan genap itu ya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu bagaimanakah bentuk polanya? Nah, inilah bentuk polanya, nak. 2, 4, 6, 8 itu sedemikian rupa. Suku pertama berapa? Suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 4, suku ketiga adalah 6, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari bedanya? 2 ke 4 berapa bedanya? Bedanya adalah 2. 4 ke 6 bedanya 2, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat, nah. Itu bedanya tadi kan 2, berarti selisih beda 2 itu yang dilingkarin merah itu merupakan selisih atau beda antar suku. Bagaimana menentukan rumus suku KN-nya? Lihat baik-baik di sana. UN sama dengan 2. Ingat 2 yang di lingkar merah itu. 2N ditambah 2N ditambah 2 kurang 2. Artinya kenapa? 2N ditambah 0 sama dengan 2N. Jadi UN sama dengan 2N. Barisan bilangan genap mempunyai rumus UN sama dengan 2N. Contoh, coba perhatikan baik-baik. Ini mem menyukai banget ini angka 10. Jadi contohnya itu selalu suku ke-10. Lihat baik-baik ya, nak ya. U10 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 2 dikurang 2. 2 kali 10, 20, ditambah 0 sama dengan 20. Atau boleh langsung saja. Suku ke-10 sama dengan 2 kali 10, 20. Begitu boleh. Yang berikutnya, yaitu barisan bilangan segitiga. Ini agak berbeda dengan 2 barisan di atas, 3 barisan di atas, nak ya. Mungkin kalau dibilang agak ribet, mungkin agak ribetan. Tolong dipahami baik-baik. Barisan segitiga itu, ya, contoh angka-angkanya adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Barisan ini dapat ditampilkan atau dibuat polanya sebagai berikut. Nah, ini barisan segitiga nih polanya. Mulai agak pusing kan, nak ya? Karena berbeda dia. 1 ketemu 3, 3 ketemu 6, 6 ketemu 10. Bagaimana untuk mencari seterusnya? Nggak usah khawatir, ada rumusnya. Lihat baik-baik ini. Lihat suku pertama tadi 1 kan, nak ya? Suku kedua 2, suku ketiga 6, dan seterusnya. Bagaimanakah cara kita menentukan suku ke N? Nah, ini lihat nih. Rumusnya adalah setengah dikali 1 kali 2. 1 dikali 2. Setengah kali 1 kali 2. 1 kali 2, 2. Setengah dari 2 adalah 1. Nah, ini rumus suku KN-nya. UN sama dengan setengah N ditambah dalam kurung N plus 1. N plus 1. Itu yang kita dapatkan 1 dikali 2. 2 itu dari mana tadi? N tambah 1 artinya, nak ya.
Lalu untuk menentukan suku berikutnya, nah balik-balik suku ke-10 kan ya, lihat baik-baik. Suku ke-10 sama dengan setengah dikali 10. 10 itu N-nya, dikali lagi dengan 10 tambah 1. Maka setengah dari 10 adalah 5, 10 tambah 1, 11. 5 dikali 11, 55. Ini barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang agak berbeda sedikit dengan barisan bilangan genap. Sama-sama bilangan genap, tapi bedanya yang membedakan itu. Yaitu 2, 6, 12, 20. Tadi kalau bilangan genap 2, 4, 6, 8. Ini bedanya berbeda-beda. Lihat contohnya. Maksud mem itu lihat polanya. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya itu bentuk polanya. Nah, suku pertama 2, suku kedua dinamakan 6, suku ketiga yaitu 12, suku keempat yaitu 20. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan untuk rumus suku ke N-nya? Nah, lihat baik-baik di sana. 1 dikali 1 plus 1. 1 dari mana? Pasti anak-anak bertanya. Bedanya kenapa itu dari 2 ke 6 kan bedanya 4. Nah, nggak usah pusing-pusing. Lihat aja rumusnya. Suku ke N yaitu rumusnya N dalam kurung N ditambah 1. Lihat contohnya pada suku ke-10 lagi. U10 sama dengan 10 dalam kurung 10 ditambah 1. Maka 10 kali 11 adalah 110. Yang berikutnya barisan bilangan persegi. Pada barisan bilangan persegi bentuknya lihat baik-baik. 1, 4, 9, 16, 25. Bagaimana bentuk polanya? Nah, sebagai berikut. Anak-anak perlu ingat bahwa barisan persegi ini disebut juga barisan bilangan kuadrat. Ingat bilangan kuadrat kita sudah belajar, nak ya. Nih, suku pertama 1 pangkat 2. Suku kedua 2 pangkat 2, suku ketiga 3 pangkat 2, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan suku ke N? Berarti suku ke N adalah N dipangkatkan 2. Contohnya, misalkan kita mau menentukan suku ke-10. Cukup kita menuliskan 10 pangkat 2. 10 kali 10 sama dengan 100. Perhatikan pada contoh soal, berapakah banyak persegi pada pola ke-7 dan ke-12. Banyaknya pola persegi adalah pola ke-1 sama dengan 5 kan? Perseginya. Nah, bagaimana mendapatkan 5? Berarti 5 tambah 0. 5 tambah 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0. 5 tambah 0 adalah 5. Suku ketiga, langsung saja main ke suku ketiga. Suku ketiga di situ adalah 11. Bagaimana mendapatkan 11? 5 ditambah 6. 6 itu dari mana? Yaitu 3 dikali 2. Berarti itu bedanya 3 itu. 3 kali 2, 6. 5 tambah 6 adalah 11. Kalau pola ke-7, berarti 5 ditambah 3 kali berapa? 3 kali 6. 5 ditambah 1 ya. Yaitu 23. Dan seterusnya. Anak-anak bisa masukkan sendirilah untuk berikutnya. Nah, ini sebagai latihan. Perhatikan baik-baik. Silakan anak-anak kerjakan. Ya, ada 10 soal di sini. Kerjakan dengan maksimal dan kalian jawab di bawah soal ini saja. Jadi mem bisa koreksinya di dalam ini lembaran itu juga. Mem rasa sampai situ dulu. Ya, selamat belajar, jangan bermalas-malasan. Silahkan dikerjakan. Mem tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.